Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Nabila Puspita Selarani dari mahasiswa dari Universitas Semarang dengan NIM J112109 dan prodinya Sistem Informasi lalu fakultasnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis dataset Netflix menggunakan notebook yang telah diberikan. Dan dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu import library yang digunakan, lalu eksplorasi data awal, lalu analisis data, yang berikutnya adalah visualisasi data, dan kesimpulan dari analisis atau presentasi kali ini. Oke, jadi tujuannya dari analisis ini adalah untuk memahami pola-pola yang terdapat dalam dataset Netflix, seperti distribusi genre, tren produksi film, dan lain sebagainya. Lalu mari kita lihat mulai dari bagian pertama ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada perintah yang melakukan import pandas aspg, import nampi. Lalu berikutnya ini, kok ini di sini sih? Lalu import pandas ini. Jadi langkah pertama dalam analisis ini adalah import library yang diperlukan untuk manipulasi data, visualisasi, dan pengolahan lainnya. Jadi berikut ini adalah penjelasan setiap library yang digunakan. Jadi fungsi import pandas yaitu digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam format data frame seperti membaca file CSV atau membersihkan data. Lalu import NumPy itu biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan matematis yang lebih efisien pada data numerik. Lalu ini adalah sebuah library untuk membuat grafik dasar seperti bar chart, line chart, atau scatter plot. Lalu Seaborn yaitu sebuah library untuk membuat grafik yang lebih estetis dan informatif. Lalu yang terakhir adalah workout, yaitu digunakan untuk menghasilkan representasi visual berbentuk awan kata yang membantu memahami distribusi teks dalam dataset. Lalu di sini ada DriveMon. Kita menggunakan fungsi ini dari Google Colab untuk mengakses dataset yang disimpan di Google Drive. Setelah menjalankan kode ini, kita akan diminta untuk memberikan izin akses. Jadi langkahnya ini penting agar file dataset dapat di-load ke data notebook. Setelah di-run, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke melakukan eksplorasi dataset dari Google Drive. Jadi di sini, setelah menghubungkan Google Drive ke Google Colab, jadi langkah selanjutnya adalah membaca dataset menggunakan pandas. Jadi file dataset yang digunakan adalah Netflix ini yang terletak di direktori Google Drive. Jadi kita menggunakan fungsi ini untuk memuatkan ke dalam variabel df yang mewakili data frame. Lalu selanjutnya, hasil dari ini adalah kolom dengan tipe objek biasanya berisi data teks atau kategori. Lalu, tipe data ini sebenarnya penting untuk menentukan operasi yang dapat diterapkan pada kolom tersebut. Misalnya kolom numerik dapat digunakan untuk analisis statik, sementara kolom teks atau kategori memerlukan pendekatan yang berbeda seperti pengelompokan atau visualisasi distribusi. Lalu, untuk selanjutnya, yaitu menampilkan jumlah baris dalam kolom dataset, dan jadi di sini kita akan menggali informasi dasar dari dataset yang telah di-load, yaitu kita menggunakan atribut shape untuk mengetahui ukuran dataset, yaitu jumlah baris dan kolom. Lalu, di sini ada fungsi jfhead 100, yaitu digunakan untuk menampilkan 100 baris pertama dari dataset. Jadi langkah ini penting untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi dataset seperti nama kolom, tipe data, dan yang ada di sini. Ada juga tipe,
title, direktor, country, rating, durasi, dan lainnya. Lalu, selanjutnya yaitu menampilkan 100 baris terakhir yang terdapat pada dataset. Jadi langkah berikutnya ini adalah menggali informasi tambahan dari dataset, yaitu menggunakan fungsi dftail. Jadi kita dapat melihat 100 baris terakhir dalam dataset. Jadi ini berguna untuk memastikan konsistensi data dari awal hingga akhir. Lalu mengidentifikasi apakah dapat nilai kosong atau data tidak valid di baris-baris terakhir, lalu membandingkan pola data di baris awal dengan data di baris terakhir. Jadi, seperti ini adalah data terakhir yang ada di data Netflix. Lalu yaitu menampilkan nama kolom ada pada dataset. Seperti ini, BF atau kolom. Jadi, untuk melihat daftar nama kolom yang ada pada dataset. Jadi langkah ini membantu kita memahami struktur dataset dan merancang analisis yang sesuai dengan mengetahui nama kolom. Kita dapat langsung mengakses atau memanipulasi data di kolom tertentu. Misalnya ini lalu berikutnya adalah convert kolom data itu ke date time. Lalu ini adalah rumusnya seperti ini untuk menghasilkan sebuah data. Jadi pada tahap ini kita fokus pada kolom date added yang mempresentasikan tanggal penambahan konten ke platform Netflix. Jadi data di kolom ini awalnya mungkin dalam bentuk teks atau string, sehingga perlu dikonversikan ke format datetime untuk mempermudah analisis terkait waktu seperti melihat tren penambahan konten berdasarkan bulan ataupun tahun. Jadi langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Ini data ini dari Pandas, kita mengonversikan nilai-nilai di kolom data add menjadi format datetime. Jadi fungsi ini secara otomatis mengenali berbagai format tanggal dan mengubahnya menjadi tipe data datetime yang sesuai. Lalu memeriksa hasil konversi. Setelah proses konversinya selesai, kita memeriksa kembali tipe data kolom menggunakan atribut data. Jadi tipe data kolom ini akan berubah menjadi datetime. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai operasi terkait tanggal, seperti filtering, grouping, berdasarkan bulan atau tahun, atau menghitung perbedaan waktunya. Seperti yang ada di sini, ini adalah contohnya. Jadi langkah itu sangat penting banget untuk analisis data temporal, seperti mengidentifikasi tren perilisan konten berdasarkan waktu, lalu konversi tipe data juga mencegah kesalahan saat melakukan manipulasi data yang melibatkan tanggal. Lalu selanjutnya kita masuk ke eksplorasi. Di sini adalah count the number of movies and TV show. Jadi langkah ini menganalisis distribusi konten dalam dataset berdasarkan jenisnya, yaitu movie atau TV show. Jadi kita akan memvisualisasikan perbedaan antara keduanya dengan dua jenis grafik, yaitu yang pertama, di sini ada chart, grafik bar, dan grafik pie. Jadi sudah terlihat di sini movie-nya lebih banyak daripada TV show. Begitupun dengan tabel pie-nya. Jadi di sini distribusi ini memberikan wawasan tentang fokus platform Netflix pada jenis konten tertentu dengan analisis seperti ini.
Jadi kita dapat melihat tren konten yang lebih dominan yang bisa mencerminkan strategi dan preferensi penonton di platform tersebut. Jadi, tabelnya seperti ini. Lalu berikutnya, nah di sini juga ada tabel. Jadi pada tahap ini kita akan menganalisis distribusi dari rating, frekuensi, movie, dan TV show. Jadi rating konten yang ada di dataset Netflix ini, setiap film atau acara di Netflix itu memiliki rating yang mencerminkan kualitas atau penilaian dari penonton. Dengan dua jenis grafik yang ada di sini ini, kita bisa memahami bagaimana rating tersebar di seluruh konten Netflix. Jadi terlihat di sini jika output yang ada di sini menggambarkan rating TVMA itu lebih tinggi. Lalu disusul dengan TV 14 dan TV PG. Dan di sini adalah tabel pie-nya, chart pie-nya. Lalu selanjutnya, jadi selanjutnya ini adalah top 10. Top 10. Jadi pada tahap ini kita akan menganalisis distribusi negara dari konten Netflix yang tersedia. Di kolom country-nya ini berisi informasi tentang negara tempat konten tersebut berasal dan analisis ini membantu kita mengetahui negara mana yang menghasilkan konten terbanyak di platform ini. Tentu saja United States, lalu disusul India dan United Kingdom. Selanjutnya adalah library tentang menganalisis jumlah judul yang disutradari oleh sutradara tertentu. Ya, di sini kolom ini adalah berisi nama sutradara dari setiap konten. Ini. Di sini adalah setiap konten. Dan analisis ini membantu kita mengetahui siapa saja sutradara yang menghasilkan jumlah judul terbanyak pada Netflix. Dan hasilnya adalah Rajiv Chilla. Adalah direktor yang mempunyai judul paling banyak. Lalu selanjutnya ini adalah menganalisis genre film paling populer di Netflix. Jadi kita akan memunculkan genre apa yang paling sering muncul untuk kategori movie. Jadi di sini ada grafik barnya dan yang paling sering adalah drama dan international movie. Jadi analisis ini memberi kita wawasan mengenai genre yang paling banyak diproduksi di Netflix, yang juga bisa mencerminkan preferensi audiens global terhadap jenis-jenis film tertentu. Misalnya seperti genre drama international movie yang bisa menunjukkan bahwa penonton lebih sering menyukai film yang dramatis dan internasional. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada tahap berikutnya ini adalah kita akan mengekstrak informasi tahun dan bulan dari kolom date add yang berisi tanggal ketika konten ditambahkan ke Netflix. Dengan cara ini, kita dapat menganalisis bagaimana distribusi konten berubah seiring waktu. Jadi, di sini langkah ini sangat-sangat berguna untuk menganalisis tren konten. Jadi, setelah dimasukkan, selanjutnya kita akan menganalisis penambahan konten setiap bulan menggunakan grafik garis untuk melihat tren konten yang ditambahkan sepanjang waktu. Nah, grafik ini menunjukkan fluktuasi jumlah konten yang ditambahkan setiap bulannya. Misalnya, jika ada lonjakan konten pada bulan tertentu, kita dapat melihat dari grafiknya. Dengan kenaikan yang signifikan, garis yang mewakili
movie, dan TV show akan menunjukkan bagaimana masing-masing kategori berkembang dari bulan ke bulan. Jika ada periode tertentu di mana jumlah film atau movie atau TV show meningkat atau menurun secara signifikan, kita akan melihatnya secara jelas dalam grafik ini. Lalu berikutnya, ini terdapat analisis penambahan konten. Jadi, kita menganalisis setiap tahun menggunakan grafik garis untuk melihat perkembangan konten yang ditambah ke Netflix seiring waktu. Dan yang paling tinggi adalah di tahun 2019, movie-nya paling tinggi adalah penambahan di tahun 2019, dan TV show-nya sama ya 2019 dan 2020. Lalu menurun di 2021. Dan selanjutnya, pada tahap terakhir ini kita akan membuat sebuah word cloud untuk judul-judul film yang ada dalam dataset. Jadi word cloud ini adalah sebuah representasi visual dari teks di mana kata-kata yang lebih sering muncul ditampilkan dengan ukuran yang lebih besar. Jadi ini memberikan gambaran cepat tentang kata-kata atau tema yang paling sering digunakan dalam judul film. Nah, berikut ini adalah yang paling sering muncul, yaitu love, movie, life, life, word, Christmas, dan sebagainya. Jadi, word cloud ini sangat berguna untuk melihat tren tema atau kata kunci yang sering muncul dalam judul film di Netflix. Lalu, kesimpulannya atau ringkasan insight utama dari analisis data kali ini dan presentasi kali ini adalah distribusi tipe konten film dan TV show. Jadi, kita menemukan bahwa Netflix memiliki banyak film dibandingkan dengan TV show. Jadi ini menunjukkan bahwa Netflix lebih fokus pada produksi film. Jadi distribusi ini juga bisa memberikan gambaran tentang strategi Netflix dalam memilih jenis konten yang lebih menarik bagi audiens. Lalu distribusi rating. Berdasarkan rating yang diberikan pada konten, kita dapat melihat bahwa rating TV MA lebih tinggi dan TV 14 memiliki frekuensi lebih tinggi juga setelah TV MA yang mengidentifikasikan bahwa banyak konten Netflix yang ditunjukkan untuk audiens dewasa atau remaja. Jadi ini mencerminkan preferensi audiens dan target pasar yang lebih beragam. Lalu berikut ini adalah distribusi konten berdasarkan negara. Jadi kita menemukan bahwa United States mendominasi dengan jumlah konten yang paling banyak, yang bisa jadi mencerminkan tempat asal utama konten Netflix. Lalu ada 15 direktor dengan jumlah judul paling terbanyak. Data ini menunjukkan siapa saja sutradara yang memiliki kontribusi terbesar dalam produksi konten Netflix dengan sutradara tertentu yang tampaknya sering terlibat dalam produksi film atau TV show. Dan berikut adalah nama-namanya. Lalu berikutnya ada genre yang populer yang muncul, yaitu drama international movie. Lalu penambahan konten setiap tahun dan bulannya. Jadi penambahan konten di Netflix menunjukkan fluktuasi yang jelas antara tahun ke tahun, bulan ke bulan. Misalnya pada tahun tertentu, jadi Netflix mungkin lebih fokus pada genre tertentu atau menambahkan lebih banyak konten pada musim liburan atau acara tertentu. Lalu selanjutnya, ada dan judul film. Dengan menggunakan word cloud ini, kita dapat melihat kata-kata yang lebih sering muncul dalam judul film Netflix. Dan ini memberikan gambaran tentang tema-tema populer yang diangkat dalam konten film Netflix. Lalu, potensi pengembangan analisis lebih lanjut adalah analisis berdasarkan
genre dan tipe konten, lalu perbandingan antar negaranya, analisis kualitas versus kuantitas konten, tren popularitas tipe konten seiring waktu, menganalisis hubungan rating dengan jumlah konten. Jadi dengan melakukan pengembangan analisis seperti ini, kita bisa lebih memahami bagaimana Netflix menyusun strategi konten mereka dan menyesuaikan penawaran berdasarkan preferensi audiens yang lebih mendalam. Jadi analisis ini juga bisa memberikan panduan untuk pengembangan lebih lanjut dari platform streaming lainnya dalam merencanakan konten yang sesuai dengan kebutuhan pasar mereka. Sekian dari saya, terima kasih.